Ya, welcome Desember. Wah, ini adalah sudah bulan Desember, saudara. Jadi biasa kalau bulan Desember itu adalah bulan yang penuh dengan sukacita, begitu. Dan biasanya bulan Desember itu bulan hujan, ya. Baik, kami mengucapkan selamat datang di City Church Bali. Kami sangat senang bisa bersama dengan Anda mengadakan ibadah online pada hari ini. Dan mulai minggu ini, saudara, kita mengadakan secara live streaming. Jadi siap-siap untuk Anda semuanya. Dan khusus untuk tim inti itu kita ada di gereja, sedangkan untuk semua jemaat tetap melakukan ibadah online seperti biasa. Jadi ini adalah sesuatu yang baru untuk kita mulai minggu ini, saudara. Terus dukung kita bersama-sama, dan hari ini Ibu Gembala Pastor Gail akan sharing untuk kita, dan Ibu Gembala akan berbagi firman Tuhan pada ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, saudara, saya memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah, jika Anda mau memberikan persembahan dan perpuluhan, jangan lupa Anda bisa melakukan transfer ke rekening City Church Bali di rekening BNI. Dan juga yang lebih mudah lagi, persembahan dan perpuluhan Anda bisa melakukan scan barcode dengan menggunakan link aja, GoPay, Dana, OVO, dan juga beberapa platform yang lainnya, saudara. Seberapapun persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur Anda, semuanya itu sangat membantu mengembangkan kerajaan Tuhan melalui gereja City Church Bali. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan Anda. Dan jadwal Natal kita bulan ini, saudara, yang pertama adalah Natal umum. City Church Bali akan dilakukan secara online dan live streaming. Itu akan kita buat hari Minggu tanggal 20 Desember tahun ini, ya. Dan yang kedua adalah Natal untuk anak-anak muda. Ayo anak-anak muda, kita akan ada namanya Unlimited Youth Christmas. Itu akan diadakan pada Senin tanggal 21 Desember. Dan Natal anak kita akan laksanakan pada hari Selasa 22 Desember. Dan malam Natal kita akan buat juga secara online, itu hari Kamis tanggal 24 Desember. Jadi semuanya terus lihat di sosial media City Church Bali untuk melihat jadwal-jadwal Natal kita bersama. Baik, jika Anda membutuhkan dukungan doa ataupun ada yang mau didoakan, Anda bisa menghubungi tim doa kami. Nomornya tertera di bawah ini. Silakan kontak mereka dan mereka akan sangat senang untuk bisa berdoa untuk Anda. Jadi kami mengucapkan selamat menikmati ibadah kita pada hari ini, dan kiranya hadirat Tuhan nyata di keluarga kita dan di tempat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi saudara-saudara di rumah. Shalom. Selamat datang kembali di ibadah City Bali yang luar biasa. Welcome to everyone. Good morning, good afternoon. Welcome to City Bali online service. Are you ready to praise Jesus? Semua saya muji Tuhan. Come on, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Come on aja. Gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami katakan ini Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, katakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sorakan kemenangan Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan saudara. Mari saudara yang di rumah, saya udah semakin berdiri. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Perkasa mulia Kau. Engkau yang hidup
tinggikan Yesus, Kau kami agungkan dengan penyembahan kami. Haleluya. Oh, kami bermazmur bagimu, oh, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh Jesus, oh Yesus Tuhan, selamanya Tuhan, sampai akhir hidup kami. Oh, sampai akhir hidup kami mau sembah Kau Yesus Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami. Thank you Jesus. Yesus Tuhan, Engkau teramat baik. Kini kami percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, kami bersyukur padamu sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kau teramat baik bagi kami Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan, pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan tangan kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Engkau terluar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami menyembah Engkau lebih dalam lagi Yesus. We worship you Lord Jesus, more and more Lord Jesus. Hallelujah. You're amazing Jesus. You are amazing. You are amazing Lord. Haleluya. Saudara, sembah Tuhan kita. Oh, Jesus, we glorify your name. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya,
We sing Amazing Grace. Come on, church, say Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to, come on,
more time we sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Your grace save us, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I invite Pastor Gail to come to lead us in communion. Saya undang Pastor Gail untuk membawakan kita perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thanks, Kadek. Wow. We're going to take communion in a minute, and let's just prepare ourselves. Kita akan mengambil waktu untuk mengambil perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita. And just as we get ready, I just want to just say hi. Ya, This dan is the first time we're back in the church since March. Even though we don't have our congregation here, we know you're there watching and supporting and being with us in your hearts. And this is the first time that I've actually been here without Wayan. ya, sembari kita menyiapkan hati kita, diri kita untuk mengambil perjamuan, saya juga ingin menyapa semua jemaat. Ini adalah waktu pertama kali kita untuk kembali beribadah. Walaupun tidak ada jemaat yang hadir saat ini, saya ingin mengucapkan syukur pada semuanya. Selamat bergabung di ibadah ini. Dan juga ini adalah ibadah pertama kita tanpa Pastor Wayan. I'm probably going to cry. It's not an easy thing. God is my strength. God is our strength. Ini sedikit emosional, saudara, karena ya ini tidak mudah. Ini keadaan yang cukup sulit bagi saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan bagi kita. It's been 5 weeks since our beloved Pastor Wayan has gone to be with the Father. Ya, ini sudah 5 minggu sejak Pastor Wayan kembali bersama-sama dengan Bapa. And I know he's watching with us right now. Dan kita percaya dia sedang menyaksikan kita pagi hari ini. And he's rejoicing and he's cheering us on. Ya, dan dia bersuka cita. Dia mendukung kita semua. On Tuesday night we started having our Zoom prayer nights together. Ya, di Selasa malam kita mengadakan Zoom prayer meeting. And I was sharing about that, you know, God wants to heal our broken hearts. Ya, dan saya waktu itu membagikan bagaimana bahwa Allah itu ingin memulihkan hati kita yang hancur. And I'm sure many of us, including me, are broken hearted at this time. Ya, dan saya percaya banyak dari kita termasuk saya, Pastor Gil sendiri, sedang mengalami hati yang hancur saat ini. But God comes to heal the brokenhearted. Tetapi Tuhan, Dia datang untuk memulihkan hati yang hancur, saudara. Haleluya. And He wants to heal our hearts. Dan Tuhan mau memulihkan kita. It's a process, Ini adalah suatu proses. but
I can see there's going to be something beautiful at the end. Dan saya percaya kita bisa melihat sesuatu yang indah pada akhirnya. Jesus, Yesus, when he had to go to the cross, when he had to do his Father's will, ketika dia harus disalibkan, ketika dia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya, I'm sure he was brokenhearted. He was struggling, and we read that he was struggling within himself. saya percaya dia juga mengalami hati yang hancur. Dia juga mengalami masa-masa dia kesulitan untuk menerima apa yang harus terjadi dengan And he dirinya said, sendiri. Father, if you can take this cup from me, please just let it go. Bahkan sebagai manusia dia mengatakan bahwa Bapa, jika engkau menginginkan, biarkanlah cawan ini berlalu. But he wanted to do the Father's will, and he trusted the Father. Tapi dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dia mau percaya apa yang sudah menjadi kehendak Bapa. Wasn't going to be nice in front of him. Dia tahu bahwa itu akan tidak menjadi baik bagi dia. And I know there's going to be hard times in front of us. Ya, dan juga bagi kita sendiri, di hadapan kita itu sudah ada masa-masa yang sulit. But we must trust God. Tapi mari kita percaya kepada Tuhan. And we will trust God. Dan kita akan percaya kepada Dia. And I just want to read this scripture as we start. Get your communion emblems ready. If we can just start to hand out those communion emblems here, and also at home, prepare your communion emblems. Ya, sembari kita mempersiapkan diri untuk kita mengambil perjamuan kita akan membagikan untuk perjamuan sesuai dengan konteks dari Bapak Ibu yang ada di rumah. This Roti dan anggur. This scripture was just before he was betrayed. Jesus knew that one of his disciples would betray him, and he sat down to eat with his beloved disciples the night before he was going to be betrayed. Ya, jadi ayat ini diambil dari saat sebelum Yesus dikhianati oleh muridnya, dan dia sudah tahu bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianati dia. So let's read this scripture in 1 Corinthians chapter 11, 23 to 26. We're going to read the first half first. Ya, kita akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai ke-26. Ini bagian pertama dulu. It says, in English I'm reading, "For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it." He gave thanks. Wow. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way he took, do this in remembrance of me. So he knew what was going to happen, and he was saying, "This is my body. It's going to be broken. It's going to be hard. I don't want to really face this, but I'm going to do it because I love you, God. I want to do your will. I need to redeem these people." And he said to do this every time we come together in remembrance of him, of what he's done for us on the cross. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus sendiri mengucap syukur. Okay. He said do it every time. Okay. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Okay, let's take this in remembrance together of what Jesus has done for us, for his life, for his broken heart, for his sacrifice, for us, not for himself, but for us. Thank you, Jesus. Let's take it together
In Jesus' name. Mari kita ambil roti ini bersama-sama, bukan untuk kita, tetapi karena Yesus sendiri telah mati bagi setiap kita untuk menebus dosa-dosa kita. Thank you. Just as he thanks the Heavenly Father, let's thank him right now. Thank you, Jesus. And let's take it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sambil kita mengucap syukur, mari kita ambil roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. In the same scripture, it says, as it continues, do this in remembrance of me. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, this cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat and drink, eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Dari ke-26 dikatakan, 25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi pengingatan akan aku. Thank you, Lord. Thank you for your blood that was shed, for the cleansing of our sins, for putting us back in a right relationship with God through your blood. Thank you that you're coming again, and we can't wait, God. We can't wait, Jesus, until we meet you again. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this cup of blessing right now. We take it together in Jesus' name. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengambil Tuhan cawan ini ya Bapak, kami akan meminumnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui darah-Mu Tuhan yang telah tercurah Tuhan bagi setiap kami Tuhan, Engkaulah yang memulihkan Tuhan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Oleh darah-Mu Tuhan. Mari saudara, kita angkat cawan kita mengambil anggur ini, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kita mengucap syukur dan Take it kita together. Okay, Kadek, just lead us in the end of Amazing Grace. Thank you, Lord. How sweet the sound that separates like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that separates like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing, amazing grace. How sweet the sound that separates like me. Oh, once was lost, now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. syukur bagi Engkau Allah. Thank you, Jesus. Syukur bagi Engkau Yesus. Thank you, Lord. You're amazing. You're Engkau an Allah yang luar amazing God. biasa Tuhan. You are faithful. Engkau setia Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Okay, I just want to share just briefly this morning or today. Pagi hari ini saya ingin berbagi secara singkat saja pagi ini. Wow, so much has gone on in the last
few months and especially the last 5 weeks. Ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi beberapa bulan terakhir, terutama 5 minggu terakhir ini. Way back in March, Ya, kita kembali ke bulan Maret tahun 2020 ini. and God gave us as a church a word. Don't be afraid, do not fear, do not be anxious about anything. Ya, Tuhan memberikan satu kata pada waktu itu bagi kita, firman, yaitu bahwa kita tidak perlu takut. Jangan khawatir terhadap apapun. I'm just looking back at the words that God has given us this year, because I tell you, without His words, without His revelation and Him speaking to my heart through His Holy Spirit, I wouldn't have made it through this time, and we wouldn't have made it through this time. Ya, ketika saya merefleksikan firman Tuhan ini, jangan takut, jangan gentar. Ketika saya memikirkan tentang hal itu, saya bisa melihat bahwa Tuhan, ya, saya tidak akan bisa melalui waktu-waktu ini kalau bukan karena firman Tuhan yang menguatkan saya. And you know, Pastor Juan and I prayed about this year was our 20th year since we planted the church, and he gave the words faithfulness as our theme for this year. Ya, dan Pastor Wayan dan saya sudah berdoa banyak untuk gereja ini, dan juga untuk melihat bahwa ya, dia mendapatkan kata-kata bahwa tahun ini adalah tahun kesetiaan Tuhan. Ini yang merupakan perayaan ke-20 tahun daripada pelayanan kami di Sitri Bali ini. And that's a word that we stand upon. Dan firman inilah yang membuat kita bisa berdiri, That our God is faithful. bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. He is faithful through the good times, Allah itu Allah yang setia pada saat-saat yang baik-baik, and He's faithful through the hard times. dan juga Allah setia pada saat kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. He is faithful. He never leaves us. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sometimes we're too busy off with our thoughts and ourselves. Ya, kadang kita disibukkan oleh pemikiran kita sendiri atau hal-hal lain yang membuat kita sibuk. But you know, Jesus is always there with us. He's always there beside us. His Holy Spirit's available to minister to us and to speak to our hearts. Ya, dan tapi ketahuilah bahwa Yesus senantiasa berada bersama dengan kita. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. This morning I want to give a message of hope. Pagi ini saya ingin memberikan pesan pengharapan bagi kita semua. In April, God gave me the word resilience. Ya, pada bulan April Tuhan memberikan suatu pesan bagi saya, yaitu untuk tetap bertahan. Resilience, that God was going to give us resilience this year through this time of COVID-19. Ya, jadi tahun ini Tuhan ingin memberikan kita itu pengharapan bahwa kita harus memiliki pengharapan kepada Dia saja, kepada Tuhan saja, untuk menghadapi COVID-19 ini. And I took that into my heart. Yes, God, you are going to make me resilient. Dan saya mengamini itu, saudara, dan berkata bahwa Tuhan, benar Tuhan, Engkau akan membuat aku, Tuhan, bisa menjadi orang yang mampu memiliki kekuatan untuk bertahan, Tuhan. Resilience means we can stand through any situation. Resilience artinya bahwa kita bisa mampu bertahan pada situasi apapun, saudara. None of us could imagine what we would have gone through nearly 2 months ago when Pastor, at the start of October, when
Pastor Wyan and I were, and others from our church were diagnosed with COVID. Ya, mungkin kita tidak pernah memikirkan sebelumnya bahwa kita akan mengalami apa yang terjadi 2 bulan yang lalu ya, sekitar 2 bulan yang lalu ketika Pastor Wyan dan Pastor Gail dan juga beberapa staf dari gereja dan juga anggota gereja terpapar oleh virus ini, saudara. We had faith that God would protect us. Ya, kita memiliki iman bahwa Allah akan melindungi kita semua. But we weren't stupid. Tapi kita percaya juga bahwa kita bukan orang-orang yang We bodoh. weren't saudara. stupid. We weren't silly. Iya, kami juga tidak melakukan hal-hal yang bodoh. For months, from March right through to nearly the end of September, Pastor Juan and I didn't go out of the house. Iya, jadi mulai dari Maret sampai akhir dari September itu kami bahkan tidak meninggalkan rumah. We met with everyone via Zoom. Ya, kita bertemu dengan orang-orang itu melalui Zoom, WhatsApp, melalui WhatsApp. all the technology. Ya, memakai teknologi yang ada, saudara. We learned how to do church online. Ya, kita belajar melakukan ibadah online. And we would go out every fortnight to the supermarket to buy our groceries. Ya, dan setiap 2 minggu kami ke supermarket untuk membeli keperluan kami. They had good protocol there. Dan juga di sana itu protokol kesehatannya juga berjalan dengan baik. And we were all fine. Dan kami We were semuanya all good. baik-baik saja. September, it seemed like things were improving in Bali. Dan di bulan September itu sepertinya semuanya semakin lebih baik di Bali. And we decided that we needed to come into the church. I really felt, Pastor Juan and I felt that we needed to pray with our staff and our elders once a week together. Dan kami bahkan juga memikirkan bahwa kita harus semakin lebih baik lagi, dan kami memikirkan bagaimana caranya supaya staff juga bisa boleh berdoa bersama-sama ya. There was 8 of us. We decided that 8 of us would gather together at the church every Tuesday, only for an hour, to pray together and to just connect. Ya, jadi kami memutuskan waktu itu untuk mengajak staff itu untuk berkumpul bersama-sama, hanya 8 orang, saudara, untuk kami boleh saling terkoneksi. We used masks, we social distanced. Kami menggunakan maskernya dan juga menjaga jarak. And after that, we would film our segment if we needed to for our online service. Ya, dan kami juga kalau diperlukan kami akan mengambil video untuk kebutuhan ibadah hari Minggu. And then we'd go straight home. Dan setelah itu langsung pulang, We'd change our clothes. ganti baju. We were so careful. Jadi kami sangat berhati-hati. But out of our control. Ya, tetapi semuanya itu di luar dari dugaan kami. We got COVID. Kami mengalami atau terpapar yang namanya COVID ini. The first week we just had like a flu at home. Ya, di minggu pertama kami seperti mengalami flu di rumah ya. We went to the doctors. Kami pergi ke dokter. They just said, "Oh yeah, we keep an eye on it." Ya, mereka mengatakan, ya kami akan tetap memantau Bapak dan Ibu. But I got better fairly quickly, and Joshua was sick for one day. Ya, saya pulih lebih cepat, tapi Pastor Ryan masih tetap sakit, dan akhirnya Joshua juga sakit 1 hari. And so Wyan started to get this cough, and I said, "Come on, we've got to go back to the doctor."
Dan waktu itu Pastor Wayan mulai mengalami batuk itu, lalu Pastor Gel mengajak lagi, ayo kita kembali lagi ke dokter. And they just go, okay, let's give you some antibiotics. And they really weren't too eager to test for COVID. They didn't seem to think it was COVID. Ya, jadi apa yang dilakukan dokter waktu itu, mereka memberikan antibiotik, tetapi mereka tidak berusaha untuk mengetes untuk COVID-nya ya. Jadi mereka melihat itu belum memasuki gejala COVID seperti itu ya. 2 days later, Wayan was not getting better. And I said, we need to go to the hospital. We need to go get a COVID test and we need to get this checked out more seriously. Ya, tapi kemudian 2 hari setelah itu Pastor Wayan batuknya juga semakin parah dan saya mengatakan pada Pastor Wayan pada saat itu, ayo kita harus ke dokter, kita harus ke rumah sakit untuk memeriksakan kita apakah kita terkena COVID atau tidak. Straight away, they took us into emergency. They did a chest X-ray. They did blood tests, and they ended up doing a swab. Ya, dan akhirnya pada saat itu setelah kami datang, akhirnya mereka memberikan kami untuk X-ray untuk cek dari paru-parunya Pastor Wayan juga Pastor Gel, dan juga akhirnya dilakukan tes swab. They said that we both got pneumonia, but Wayan was a lot worse than mine, and they said you need to stay in hospital, and the next day they would have the results of the swab. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa kami berdua mengalami pneumonia, tapi Pastor Wayan lebih parah ininya, jadi kita harus tinggal dan juga untuk besoknya dilakukan swab. The next day we found out we're positive, and we sent everybody else to go get a test, including Joshua and our staff. Ya, dan setelah itu di hari berikutnya kami mendapatkan kabar bahwa kami positif terkena COVID, dan kami meminta untuk staf gereja yang bertemu dengan kami dan juga termasuk Joshua untuk melakukan tes swab. And yeah, we were positive, all positive, except for Damon, and I think a couple of the staff weren't, but nearly everybody else was positive, and we had to deal with all of that. But God gave us strength. Ya, dan akhirnya kita mendapatkan hasil bahwa beberapa dari staff yang ada juga terkena COVID positif, dan juga Joshua juga COVID positif ya. I started to get better. Within a week, I was released from the hospital. Saya merasakan semakin baik. Setelah hampir seminggu, saya diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit. And Kadek at that time was also our worship leader. This today was also put in hospital. She ended up in hospital for like 6 weeks, 5 weeks. It was a long time. Ya, Ibu Kadek juga tadi yang memimpin pujian penyembahan juga mengalami ini, dan dia harus berada di rumah sakit selama beberapa waktu. The whole time I felt God with me. I felt the peace of God with me. Tetapi selama masa kejadian ini saya senantiasa merasakan bahwa Tuhan beserta dengan saya, dan saya merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan beserta dengan When saya. Wayan was put into intensive care, I spent a whole night just praying and interceding for him. Ya, ketika Pastor Wayan dimasukkan di intensive care, saya mengambil waktu di sepanjang malam itu, saya berdoa, saya bersyafaat untuk Pastor Wayan. And then the next day I was released from hospital. Ya, dan di hari berikutnya saya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. That was really hard. He was left in hospital. I was allowed to go home and be with Joshua and Yeah. self-isolate at home. Ya, jadi ini merupakan waktu yang sulit karena saya sudah diperbolehkan pulang, tapi Pastor Wayan masih harus tetap tinggal di intensive care unitnya.
and Wyan just was not getting better. And I was so faith-filled and believing that God was going to heal him. Ya, dan kenyataannya saudara, Pastor Wayan tidak semakin baik, tetapi saya tetap punya pengharapan pada saat itu bahwa Tuhan akan senantiasa akan memulihkan Pastor Wayan. But we know that God had different plans. Tapi Allah ternyata memiliki rencana yang berbeda. And we know that 5 weeks ago Pastor Wyan was taken to be with his Heavenly Father. Ya, dan kita ketahui bahwa 5 minggu yang lalu tepatnya Pastor Wayan telah kembali ke rumah Bapa di surga. We never imagined it. He was young, he was fit, he'd never been sick in his whole life. Ya, kita tidak pernah membayangkan ini saudara, karena Pastor Wayan itu masih sangat muda, sangat sehat, dan dia tidak pernah sakit sebelumnya. I've been in hospital many times. I've had operations, I have diabetes, I have high blood pressure, heart problems. And it was easy for me to try to condemn myself and say, well, why not me and why him? Sebenarnya saya yang memiliki permasalahan kesehatan sebelumnya, saya sudah operasi, saya punya diabetes, saya punya riwayat darah tinggi dan banyak penyakit lainnya saudara yang saya alami. Ini sebenarnya sangat mudah bagi saya untuk kondem diri saya sendiri untuk mengatakan bahwa kenapa Tuhan? Kenapa? Seperti itu. But I know that Wyan's life and my life are in God's hands. Tapi satu hal yang saya sadari bahwa kehidupan saya dan juga Pastor Wayan berada di dalam tangannya Tuhan, genggaman Tuhan. And God has the best for us. Dan Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kami. And if the best is that Wyan goes first, we have to accept that. That God has a plan and a purpose for all of this. Dan ketika Tuhan berencana untuk mengambil Pastor Wayan terlebih dahulu, kita harus bisa menerimanya. Karena rencana Tuhan tidak dapat dihentikan oleh hal yang terjadi di hari ini, di saat ini. And I thank so many friends and family that have just encouraged us, have sent messages, have helped us financially as well. Dan saya di saat ini juga ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas teman-teman, rekan-rekan kami yang sangat mendukung kami di dalam doa selama masa-masa ini dan juga bahkan mendukung kami secara finansial. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. We wouldn't have been able to get through these last 5 weeks without you. Kami tidak akan bisa melalui 5 minggu terakhir ini tanpa dukungan dari saudara-saudara semua. And we need your continued prayers. Dan kami membutuhkan dukungan doa Bapak dan Ibu untuk selanjutnya tetap mendukung kami dalam doa. Because I know there's going to be good days. Karena saya percaya bahwa akan ada hari-hari yang baik. But there's going to be difficult days. Tetapi akan juga ada hari-hari di mana kita akan mengalami masalah-masalah. Not just for myself and our family, for Jessica and Joshua and myself, but also for our leaders, for our staff. Bukan hanya untuk keluarga kami, Pastor Gail, Jessica dan Joshua, tetapi juga untuk semua staff kami, semua pemimpin-pemimpin yang ada di Gereja Sitri Bali. But I feel a great hope for the future. Tapi saya percaya bahwa kita memiliki pengharapan yang luar biasa untuk masa depan. I believe that God's going to do something amazing, and God has given us great words, prophetic words that we are holding on to for the future. Dan kita percaya bahwa saat ini bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik yang harus kita pegang melalui firman-Nya untuk masa depan yang lebih luar biasa lagi.
And I just want to read, to finish off, I just want to read you a couple of scriptures that I really want to encourage you. Dan saat ini saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk memotivasi Bapak, Ibu, dan Saudara. And these are the scriptures, some of many scriptures, the Word of God, Jadi inilah that firman Tuhan strengthens us and yang will akan get us through this menguatkan kita. season. dan Isaiah chapter 43 verse 2 to 3. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Ya, jadi dari Yesaya 43 ayatnya yang kedua dan ketiga berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Isaiah 41 verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 1 Peter 5 verse 7 says, give all your worries and cares to God, for He cares about you. 1 Petrus 5 verse 7. 5 ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Last scripture, Isaiah chapter 60 verse 20. It's the second half of that scripture, of that verse. Isaiah 60 verse 20, it says, for the Lord will be your everlasting light. Your days of mourning will come. Your days of mourning will come to an end. Your days of mourning will come to an end. Isaiah Sebab chapter Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. C3 Bali, friends of C3 Bali, friends, family, we have a hope, we have a future through Christ. Ya, jadi semua jemaat C3 Bali, kita percaya bahwa setiap kita memiliki pengharapan, yakni melalui Yesus Kristus. God has so much more that He wants us to do. Tuhan memiliki banyak hal yang ingin kita lakukan di dalam dunia ini. And I believe that Pastor Wyan would want us to continue to see the vision come to pass. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Pastor Wyan menginginkan setiap kita untuk melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi daripada gereja ini untuk It's kita God's teruskan. vision. Ini adalah visinya Tuhan He put in our hearts. yang ditaruh di dalam setiap hati We need kita. to continue that. Kita harus tetap menjalankannya, That we will saudara. impact Kita akan membawakan dampak, to saudara, this city, bagi kota ini. to Amin. this island, Bagi pulau ini, saudara. to the islands of Indonesia, Untuk Indonesia and to the nations. dan untuk bangsa-bangsa, saudara. Can we do it? Bisakah kita melakukan ini, saudara?
In our own strength, no. Dengan kekuatan sendiri tidak bisa, saudara. But with God's strength, Tapi dengan kekuatan yang datang with dari His, Allah, with His mighty hand, dengan tangannya yang kuat perkasa, with His supernatural power and ability, dengan kekuatannya yang dahsyat luar biasa, with His grace and favor, dengan kasih karunia-Nya, we can. pertolongannya, kita bisa, saudara. And we have hope in Him. Dan kita memiliki pengharapan hanya di dalam Dia, Only in Jesus. hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. For those that have lost your jobs, that have no income, Bagi saudara-saudara yang mungkin kehilangan pekerjaan saudara dan tidak memiliki pendapatan atau penghasilan, God is your provider, Tuhanlah yang akan menyediakan bagi Anda. and our hope is in Him. Dan pengharapan kita hanya bagi Dia, hanya di dalam Let's Dia. pray. Mari kita bersatu dalam doa. Thank you, Jesus. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. We love you so much. Yesus, kami sangat mengasihi Engkau. We just want to thank you, Lord. Kami mau mengucap syukur. We want to thank you for everything you've done for us. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu Tuhan yang Kau jadikan Tuhan dalam hidup kami. We thank you that you gave your life for us. Terima kasih karena Engkau telah memberikan Tuhan nyawa-Mu bagi setiap kami Tuhan. We thank you for Pastor Wayan. Kami mengucap syukur untuk Pastor Wayan. We know that he gave his life for you. Kami tahu Tuhan bahwa dia telah menyerahkan hidupnya bagi Engkau. We know that he's just having such a wonderful time in your presence. Dan kami yakin Tuhan pada saat ini Tuhan dia mengalami waktu-waktu yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Di hadapan Engkau And then ya Bapa. he's watching right now. Dan dia sedang menyaksikan kami saat ini. And he's smiling. Dia tersenyum Tuhan. He's smiling at us. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you Lord. Thank you, Jesus. Just pray for every single person that's joining us today. That you would just touch them, Lord God. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini saat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. You've Mendukung come mereka. to heal the brokenhearted. Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan bagi hati-hati yang hancur. Heal their hearts right now in Jesus' Engkau yang name. memulihkan hati ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Allah. Thank you, Jesus. We just give our lives to you. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. We give this church and this ministry and everything we do as a church to you. Kami menyerahkan gereja kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan We ke just dalam want to tangan see your Engkau. name glorified. Biarlah nama Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau Yesus. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Thank you. Thank you, Lord. We're going to have now intercessory prayer. Just quick, Comma's going to lead us in intercessory prayer time. Let's pray together. Be active in praying. We need to pray. Sesaat lagi kita akan mengambil waktu kita untuk berdoa syafaat. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Komang. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Shalom saudara dan Pastor Gel, dan kedua kita berdoa untuk penatua dan departemen, dan ketiga kita berdoa untuk jemaat Sitri Bali, dan terakhir kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saya akan pimpin dalam doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu Tuhan Yesus. Semuanya ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, mulai dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk
Pastor Gel saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kasih setiamu Tuhan Yesus Engkau limpahkan bagi dia kekuatan, kesehatan yang ekstra Tuhan Engkau limpahkan untuk dia Tuhan Yesus. Dan hikmat-Mu Tuhan terus melimpah untuk dia Bapa. Saat ini Tuhan Yesus biarlah Engkau yang terus Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan Yesus. Pastor Gel dan Joshua di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mencukupkan setiap kebutuhannya sehari-hari Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk penatua gereja kami Sitri Bali Tuhan Yesus dan juga departemen ketuanya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau yang membentuk kami Tuhan dengan sesuai dengan rencana Tuhan sehingga kami menjadi tim yang kuat, tim yang kokoh Tuhan Yesus untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini di Sitri Bali ini Tuhan Yesus. Sehingga gereja ini Tuhan boleh menuai jiwa-jiwa baru Tuhan melalui apa yang kami lakukan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Sitri Bali di tempat ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau yang memberkati setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus yang tidak dapat pekerjaan saat ini Tuhan Engkau yang memberikan pekerjaan dan mencukupkan kehidupannya sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati lepas pribadi kami jemaat Sitri Bali di sini Tuhan, dan Engkau terus membimbing kami, menuntun kami Tuhan, apapun situasinya saat ini Tuhan Yesus, kami boleh selalu mendekatkan hidup kami ke dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang memperbaiki hubungan kami antara Engkau dengan kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang memperbaiki hubungan kami Tuhan dengan saudara kami dan teman-teman kami sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melimpahkan kasih setiamu Tuhan buat jemaat Sitri Bali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat situasi saat ini Tuhan Yesus. Bagi kami Tuhan ini sangat sulit, tapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sulit Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau lah yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menghadapi situasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus tanpa Engkau Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau melihat Tuhan Yesus situasi saat ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Jokowi Tuhan Yesus sebagai presiden bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan bagi dia Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan melimpah atas dia Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dia lakukan Tuhan Yesus itu boleh menjadi peraturan yang baru dan yang kuat dan yang mempersatukan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami thanking di dalam nama Tuhan Yesus segala roh-roh perpecahan Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan mempersatukan kami di Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bali Tuhan Yesus. Bali sangat kami cintai ini Tuhan. Bali yang sangat memberkati kami Tuhan Yesus. Pulau Bali yang kami banggakan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus melimpahkan damai sejahtera-Mu Tuhan atas Pulau Bali Tuhan Yesus. Dan adapun saat ini Tuhan corona Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus melalui Pulau Bali ini Tuhan dapat menjadi contoh Tuhan Yesus. Pulau Bali yang menjadi kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau jadikan Pulau Bali ini Tuhan dipenuhi dengan kuasa sukacita-Mu, dan Engkau gantikan Pulau Bali ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya, seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya, kami mengimani, kami menerima roh sukacita yang daripada Tuhan melalui Pulau Bali ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amen. 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 Always great. We need to pray. Prayer is so important. Sangat luar biasa karena kita itu perlu berdoa saudara. Berdoa itu sangat penting dalam hidup kita. Okay, thanks for joining us today. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. And Tuesday night we're going to have our Zoom. We have every Tuesday we have prayer and fasting. Ya, jadi jangan lupa bahwa setiap hari Selasa kita akan ada doa dan puasa bersama. And also we have our Zoom at 8 p.m. Bali time. Dan kita akan ada pertemuan doa melalui Zoom jam 8 malam setiap
jam 8 malam hari Selasa. We always have someone just share a short message, and we're going to have a few special guests on that coming up. Ya, dan kita akan ada seorang yang akan berbagi firman Tuhan juga pada saat pertemuan doa ini, dan kita akan ada beberapa tamu undangan untuk beberapa minggu ke depan. Myself, our elders, our staff, everyone's there, and we get to talk, we get to do breakout groups and have a little chat, usually 4 in a group, 4 or 5 in a group, and we get to have a little chat together, do some pastoral care and pray together. It's a wonderful time. So join us, we love you to join us. Ya, jadi Pastor Gail, pemimpin-pemimpin gereja, para penetua yang ada, dan juga jemaat anak-anak muda semuanya nanti biasanya hadir di sana. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa bergabung bersama dengan kami melalui Zoom meeting ini setiap hari Selasa jam 8 malam. And Christmas is coming up, so get ready. Dan Natal juga akan segera datang, Saudara. Jadi pastikan Saudara juga bersiap-siap. Keep an eye on our social media. Terus pantau sosial media kami. And don't forget to like and be active in our online different things on social media. Ya, jadi jangan lupa like dan subscribe juga untuk YouTube channelnya kami. Okay, we're going to pray. Dan Let's kita just akan close berdoa. in prayer. Kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Let's just pray. I just want to pray a blessing over you this morning. Ya, saya mau Thank berdoa you, berkat Jesus. bagi kita semua. Father, we thank you for this day. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. This is your day. Ini adalah harinya Engkau. And I remember the day that Pastor Ryan went to be with you, Jesus. Aku tetap mengenang Tuhan hari di mana Pastor Wayan kembali bersama dengan Engkau. That morning I woke up singing on my heart, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ya, dan waktu itu ada suatu pujian yang datang ke dalam hatiku di pagi pada saat Pastor Wayan sebelum dia pergi menghadap Engkau Tuhan. Ya, hari ini adalah harinya Tuhan dan aku akan tetap bersuka cita di dalam Engkau. We don't know what's going to happen in our day, Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. but we can rejoice every day Tapi because this is your day, Lord. kita bisa memutuskan bahwa kita akan bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. So we want to rejoice in you, we want to thank you, we want to praise you. Kami mau bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala yang Kau berikan bagi kami Tuhan. And I just pray for every single person, every church member, every leader, every staff, and every person watching Dan pada saat ini today. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan pada setiap orang Tuhan, setiap jemaat-Mu, setiap pemimpin, penetua, siapapun itu Tuhan, orang-orang yang menyaksikan acara ini saat ini That Tuhan. you are with them right now. Engkau bersama dengan mereka, You touch them right now. sentuh mereka saat ini. You're with them this week. Engkau bersama-sama dengan mereka di sepanjang Whatever minggu they ini. do, Apapun yang mereka lakukan, you are with them, Jesus. Engkau bersama dengan You mereka. guide them, you lead them. Engkau yang membimbing mereka, Engkau You yang bless memimpin them. mereka. Engkau You memberkati mereka. Provide every single need that they have. Engkau yang menyediakan setiap kebutuhan mereka. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We love you. Kami mengasihi Engkau. We praise you. Kami memuji memuliakan namamu We give our Tuhan. lives to you. Kami memberikan hidup kami kepada Engkau. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Have a great Sunday, guys. Woo! Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus Have a memberkati. great Sunday.